Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Saat ini sudah bergabung. Beliau merupakan jubir TPN Ganjar Mahfud, Bang Yogen Sogan. Selamat malam, Bang Yogen. Baik, karena Bang Yogen sudah ada di sini, nanti mungkin bisa menjelaskan mengapa dari hasil berbagai lembaga survei suara Pak Ganjar, Pak Mahfud, elektabilitasnya ini kemudian menurun. Enggak saat ini. Saya mungkin juga sedikit akan mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar dalam sebuah pertemuan. Ketika ada yang menanyakan bahwa apakah kemudian Pak Ganjar tidak takut, tidak khawatir nanti elektabilitasnya menurun ketika memberikan penilaian 5 terhadap aspek penegakan hukum yang kemudian didefinisikan oleh masyarakat sebagai menyerang pemerintah. Begini yang dikatakan oleh Pak Ganjar. Mas Ganjar, nanti popularitasnya surut. Tidak. Kalau ini putih, katakan putih. Kalau ini hitam, katakan hitam. Jangan karena kemudian kita mau mengambil elektoral ini dikatakan hitam, ini dibalik katakan putih. Maaf, itu bukan saya. Tapi Bang Yogen, jangan-jangan narasi-narasi kritik kepada pemerintah yang dibangun sejauh ini, itu yang membuat kemudian elektabilitas dari Pak Ganjar, Pak Mahfud menjadi menurun. Oh iya, siap. Bagi kami berbicara soal survei itu kan memotret situasi kebatinan masyarakat, apa yang menjadi pilihan masyarakat. Tetapi kami bersumber berpatokan pada survei Carta Politika pada tanggal 26 sampai 31 Oktober. Itu survei kami di 36,8% dan Pak Prabowo masih di 34% dan Pak Anies ya di kisaran 24%. Jadi menurut saya kalau berbicara soal survei yang ditampilkan hari ini, sebenarnya Pak Prabowo itu kisaran di 90%. Ya jangan tanggung-tanggung karena ada dua kekuatan yang melekat hari ini di kubu Pak Prabowo. Antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo sudah bersatu di situ. Ya harusnya 90% dong. Gitu. Tetapi dinamika ini kan masih sangat cair. Pada potret survei-survei kan tidak signifikan juga kan Pak Prabowo. Artinya kenapa Pak Ganjar mengatakan bahwa proses ini mendewasakan, termasuk tidak ada ketakutan di kami terkait dengan antara naik dan turunnya survei kan. Karena kami melakukan pendekatan dan setelah kampanye dimulai kemarin, pergerakan kami Pak Ganjar ke timur, Pak Mahfud ke Aceh gitu. Jadi kami tidak berbicara dalam kemenangan di survei juga, tetapi kami terus bergerak menyentuh situasi masyarakat, menyentuh masyarakat. Apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan itu pendekatan-pendekatan itu yang akan kami lakukan terus, tapi tidak hanya berbicara di dalam konteks survei ya. Tapi pendekatan ini kami menyatukan bagaimana respon masyarakat di barat dan di timur. Baik, sehingga kemudian menurut Bang Yogen narasi-narasi yang dibangun oleh Pak Ganjar seperti itu memberikan poin 5 tidak berpengaruh sebenarnya terhadap elektabilitas pasangan ini. Oke, baik. Pak Herman, kalau Bang Yogen tadi mengatakan kalau memang ternyata elektabilitas dari Pak Prabowo kemudian juga pasangannya Mas Gibran ini dinilai cukup tinggi, begitu juga pun hasil lembaga survei menunjukkannya itu karena ada kekuatan Pak Jokowi yang menempel ke sana, menempel ke pasangan capres-cawapres ini, Pak Herman. Iya. Tentu pertama kami berterima kasih dulu kepada seluruh rakyat Indonesia yang sampai saat ini masih setia memberikan dukungan penuh terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran nomor 02. Dan tentu ini juga karena kerja keras sebetulnya. Dan kami juga meyakini ya, bahwa hati dan pikiran rakyat juga akan melihat kandidatnya mana yang mampu ke depan dapat mesejahterakan, dapat memakmurkan, dapat membawa Indonesia lebih baik. Dan Pak Prabowo saya kira akan menjadi pilihan yang tepat. Oleh karenanya kenapa survei-survei yang bukan hanya satu lembaga survei, tetapi banyak lembaga survei yang ini dijadikan dasar bahwa tren elektabilitasnya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu naik terus. Dan kalaupun tadi disebutkan bahwa ada beberapa instrumen yang tentu ini mendorong elektabilitas Pak Prabowo tetap tinggi dan terus meningkat, ya memang ini adalah realitas. Bahwa pertama ya kandidatnya memang diminati masyarakat. Kandidatnya ya dianggap memang kandidat yang siap untuk membawa Indonesia lebih maju, lebih baik. Dan kemudian pada sisi lain ada Mas Gibran yang tentu ini adalah representasi anak muda. Di mana saat ini generasi bangsa kita ini berada pada segenerasinya Mas Gibran gitu.
Dan ini adalah representasi yang 56% yang sekarang ini adalah generasi milenial, ya representasinya ada di Mas Gibran. Oleh karenanya kenapa kemudian masih steady? Nah kalau disebutkan apakah ada faktor Pak Jokowi, atau itu pasti. Karena Pak Jokowi juga berhasil untuk memberikan fondasi, membangun dari sisi infrastruktur, apalagi saya kira yang tentu ini akan menjadi dasar lompatan ke depan menuju Indonesia. Bahkan tadi di dalam Rakornas Pak Prabowo lebih jauh memberikan semangat dan spirit kita ingin menjadi sebuah jembatan menuju kepada Indonesia Emas tahun 2045. Nah ini menurut saya juga menjadi fakta di publik, di masyarakat. Sesungguhnya masyarakat sudah pandai untuk menilai mana yang tepat untuk memimpin bangsa ini, mana yang memang secara tulus, ikhlas untuk bisa membawa Indonesia lebih maju, mana yang memang ini menjadi pilihan yang tepat untuk tidak, atau menyatukan, bahkan untuk menyatukan kembali seluruh potensi bangsa ini, bekerja sama dan memperkokoh terhadap rasa persatuan dan kesatuan ke depan. Tantangannya semakin berat, ya, tantangan ke depan semakin berat. Maka dibutuhkan kandidat yang kuat, yang punya pengalaman, yang betul-betul memiliki jiwa nasionalisme, jiwa kebangsaan, menghargai seluruh pihak, dan tidak pernah mau menyerang orang. Pak Prabowo itu sampai sekarang nggak pernah mau menyerang siapapun, meski diserang oleh siapapun. Ini menilai, masyarakat menilai. Dan oleh karenanya hati dan pikiran masyarakat kenapa masih memberikan pilihan kepada Pak Prabowo. Saya kira ini faktor-faktor penting yang saat ini tentu menjadi preferensi rakyat untuk memilih siapa pemimpin yang tepat ke depan. Alhamdulillah saya kira sampai saat ini Mbak Putri, ya, pemirsa seluruh Indonesia, tentu berterima kasih atas atensi rakyat, atas pilihan rakyat kepada 02. Baik Pak Herman. Soal serang menyerang Mas Adi yang sudah sempat diungkit oleh Pak Herman tadi, biasanya apakah memang gaya dari para pemilih kita, dari masyarakat kita ini lebih gampang untuk bisa memberikan simpatinya kepada sosok tokoh yang kebanyakan diserang? Nah, nanti mungkin berkaitan dengan karakter para pemilih, nanti Mas Adi juga akan jelaskan mengenai hal ini, karena ini juga berhubungan dengan siasat kemudian pola komunikasi yang mungkin bisa dibangun oleh para capres-cawapres. Kita akan bahas saat lagi.